Pada zaman dahulu, perang sepertinya memang menjadi sebuah kata yang biasa-biasa saja. Seperti yang kita ketahui, baik di darat dan di laut, perang sering terjadi. Salah satunya adalah perang pada abad pertengahan. Pertanyaannya, ketika di laut, mereka berperang menggunakan kapal atau perahu? Oke, hari ini kita akan membahas tentang kapal perang peradaban kuno. Galea, nama kapalnya. Seperti biasa, jika kurang mohon ditambah, jika salah mohon dikoreksi, jika ada referensi lebih mari kita saling berbagi. Peradaban masyarakat kuno yang tinggal di sekitar Laut Tengah selalu menyelesaikan permasalahan laut yang dihadapi dengan menggunakan kapal kayu yang disebut galea. Kapal perang ini memiliki bentuk yang panjang dan terbuat dari kayu yang kokoh. Kapal ini dipercaya oleh para ahli sebagai kapal kayu paling hebat yang pernah dibuat oleh sebuah peradaban manusia pada masa itu. Tak hanya kuat, kapal galea juga terkenal sangat indah dengan banyak ukiran dan ornamen yang mengelilingi badan kapal. Kapal galea digerakkan secara manual oleh para pendayung yang jumlahnya sangat banyak ketika sedang berada di perairan yang tidak terlalu cukup angin. Sedangkan untuk tenaga utamanya tetap memanfaatkan energi angin, terutama ketika sedang mengejar musuh. Para pendayung ini biasanya adalah tentara yang ikut dalam berperang. Ketika akan berperang, galea akan membawa banyak tentara laut dan sebuah senjata untuk menenggelamkan kapal disebut antan pembentur. Awalnya kapal-kapal galea hanya memiliki satu deret dayung yang berada di kedua sisi kapal. Tetapi pada perkembangannya, terutama untuk keperluan angkatan laut, deret dayung galea dibuat menjadi dua, seperti yang digunakan oleh tentara Mesir, Punisia, dan Yunani. Hal itu digunakan untuk menjaga keseimbangan kapal ketika berada pada gelombang laut yang besar, dan juga menjaga kecepatan kapal ketika sedang melarikan diri ataupun mengejar musuh. Akhirnya kapal galea dibuat menjadi 3 deret untuk semakin memperkokoh pergerakan galea. Dalam pertempuran Salamis tahun 480 sebelum Masehi, armada laut Yunani yang hanya terdiri dari satuan pasukan kecil harus berhadapan dengan armada laut Persia yang berjumlah kurang lebih 800 kapal. Kedua pihak menggunakan kapal galea tipe trireme. Pertempuran ini terjadi di teluk dekat Athena yang cukup menguntungkan bagi pasukan Yunani. Persia dengan kekuatannya yang besar melakukan serangkaian serangan ke wilayah Yunani. Namun dengan strategi hebat, pasukan Yunani dapat mengalahkan pasukan Persia, yaitu dengan memanfaatkan angin yang berhembus menekan barisan depan pasukan Persia yang telah terlebih dahulu memasuki wilayah teluk Athena. Barisan kapal depan yang terdorong ke belakang mengakibatkan benturan tidak dapat terhindari dengan pasukan di belakangnya. Peperangan di Laut Tengah masih terus berlangsung setelah pertempuran Salamis selama lebih dari 2000 tahun. Para pasukan yang bertempur masih tetap memanfaatkan kapal galea yang terus mengalami perubahan menjadi lebih kokoh. Namun ada perubahan pada bentuk kapal yang besar menjadi lebih kecil. Hal itu dilakukan karena setiap pasukan mengalami kesulitan mencari pendayung dengan jumlah yang sangat banyak. Akhirnya kapal dibuat hanya dengan menggunakan satu deret dayung yang terdiri dari 5 orang pendayung. Teknik berperang pun diubah dari yang sebelumnya lebih fokus pada menenggelamkan kapal menjadi peperangan dengan menggunakan pedang yang dilakukan oleh pasukan yang menaiki kapal lawan. Teknik peperangan dengan memanfaatkan pedang tidak bertahan lama setelah ditemukan bubuk mesiu dan senjata api. Pada pertempuran Lepanto di tahun 1571, para pasukan Laut Tengah terakhir kali menggunakan kapal galea sebagai kendaraan perang utama mereka.
Perang ini mempertemukan pasukan Turki dengan pasukan Kristen Eropa. Kedua pihak membawa armada Galea yang dilengkapi dengan meriam besar di setiap sisinya. Pasukan Kristen memenangkan pertempuran ini dengan membawa 6 buah kapal Galea Venesia, beberapa kapal layar, dan galea kecil, yang di setiap kapal telah dilengkapi 30 buah meriam. Akhirnya kapal Galea di Laut Tengah digantikan oleh jenis kapal baru yang dikenal lebih kuat dan besar. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?